Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Hari-hari ini bangsa kita dan bangsa sedunia sedang mengalami pandemi global. Semoga kita semua bisa melampauinya. Secara historis, dunia ini sudah mengalami beberapa kali pandemi. Namun, pandemi kali ini, menurut catatan para ahli, dianggap sebagai pandemi yang terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, terutama dalam kecepatan ketersebaran dan jangkauan wilayahnya. Sudah barang tentu dalam kesedihan yang sangat mendalam ini, kita tidak bisa berdiam diri. Sikap yang paling bijak dalam situasi yang sulit ini adalah tetap berusaha secara pribadi, mendukung kelompok sosial, dan terakhir mendukung ulil amri atau pemerintah yang berusaha mengatasi masalah ini. Presiden Indonesia Joko Widodo dan beberapa pemimpin daerah sebagai ulil amri kita telah mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan mereka. Kepatuhan pada ulil amri apalagi untuk urusan yang maha penting ini adalah hal yang utama. Namun, kepatuhan ini harus diimbangi dengan kerja yang baik dari ulil amri untuk masyarakatnya. Sebagai manusia beragama, adanya pandemi ini berdampak pada kehidupan keagamaan kita. Memang, pandemi tidak bisa menghilangkan kewajiban-kewajiban keagamaan, namun prinsip agama juga tidak menyusahkan. Misalnya, dalam keadaan di mana kita harus menjaga jarak sosial satu sama lain, atau social distancing, dan atau isolasi mandiri, self-isolation pada satu sisi, namun kita juga disunahkan dan diwajibkan ibadah yang melibatkan banyak orang, seperti salat berjamaah dan salat Jumat di masjid dan musola pada sisi yang lainnya. Pandemi yang kita hadapi menyebabkan kita harus rela sholat di rumah kita masing-masing dan menggantikan sholat Jumat juga dengan sholat zuhur di rumah. Dalam situasi normal, kita pergi ke majelis-majelis pengajian, maka kini kegiatan seperti itu untuk sementara harus kita hindarkan. Meskipun wabah ini berbahaya, namun banyak dari masyarakat kita yang masih meremehkannya. Anjuran pemerintah kita untuk menjaga jarak sosial dijawab dengan kepergian berbondong-bondong ke tempat-tempat wisata seolah ini liburan biasa. Bahkan sikap denial atau menolak atas bahayanya wabah ini juga masih banyak kita saksikan. Ironinya, ada yang menggunakan dalih agama. Mereka menganggap bahwa beribadah ke masjid, gereja, vihara, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya harus tetap dilakukan karena itu merupakan panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan harus lebih diutamakan. Mereka berargumen, bukankah Tuhan yang menentukan hidup mati seseorang? Argumen demikian adalah argumen kaum fatalistik. Dalam literatur keislaman, sikap fatalistik itu adalah sikap yang diambil oleh kaum Jabariyah. Di dalam sejarah kita, termasuk sejarah dunia Islam, pandemi sudah pernah terjadi berkali-kali dan cara menghadapinya adalah cara kemanusiaan. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya hidup, pandemi atau endemi juga terjadi dan banyak cara yang Rasulullah contohkan untuk menghadapinya. Salah satunya adalah menghindar masuk ke daerah pandemi. Rasulullah mengatakan, ketika kalian telah mendengar penyakit taun atau pandemik di sebuah tempat, maka janganlah kalian semua datangi tempat itu, dan jika pandemi itu terjadi dan sementara kalian berada di wilayah tersebut,
maka jangan kalian semua berlari keluar dari tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di atas merupakan upaya untuk menghindar dari bahaya pandemi. Orang tidak boleh masuk karena dikhawatirkan tertular, dan orang dilarang keluar dikhawatirkan takut menulari orang lain. Sahabat Amr bin As pada masa beliau hidup juga pernah melakukan pengisolasian kaum muslimin yang dipimpinnya ke gunung-gunung untuk menghindarkan mereka terinfeksi dari pandemi atau at-ta'un. Tindakan ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh cuek dan gegabah dan apalagi menantang kematian. Di dalam prinsip teori hukum Islam, jika kita menghadapi dua perkara yang keduanya adalah keburukan, maka ambil keburukan yang dampaknya lebih ringan. Seperti jika kita tetap keluar rumah dan berkerumun, namun kemungkinan penularan penyakit pandemi lebih gampang, dan kita diam di rumah dan kecil kemungkinan tertular namun tidak bisa kerja di kantor. Kaidah lain yang bisa digunakan adalah menolak keburukan didahulukan daripada menarik kebajikan. Kini di beberapa negara Islam seperti Mesir, Saudi Arabia, Iran, dan sebagainya, mereka sudah mulai menganjurkan kepada masyarakatnya untuk menghindari peristiwa-peristiwa keagamaan yang melibatkan banyak orang. Salat jamaah dan salat Jumat mulai dialihkan untuk dilaksanakan di rumah. Majelis Ulama Indonesia beberapa hari yang lalu juga mengeluarkan fatwa bahwa salat Jumat boleh digantikan dengan salat zuhur karena pandemi ini. Mengapa negara-negara tersebut sampai berani mengeluarkan fatwa untuk personalisasi dan domestifikasi ibadah salat jamaah dan salat Jumat? Selain praktek-praktek ini memiliki pijakan dalil yang kuat, hal penting lain adalah karena apa yang kita sedang hadapi saat ini adalah hal yang berkaitan dengan mempertahankan kehidupan. Di dalam Islam, ada 5 dasar yang asasi sebagai tujuan syariah atau disebut dengan istilah maqasidus syariah dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi. 5 dasar itu diberi nama ad-daruriyatul khamsah, artinya keharusan yang 5. Keharusan yang 5 ini terdiri dari pertama, hifdzuddin, menjaga agama, yang kedua, hifdzul hayat, menjaga kehidupan, yang ketiga, hifdzul aql, menjaga nalar, yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta, dan yang kelima, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Bahkan menurut sebagian ulama, menjaga kehidupan diletakkan di atas menjaga agama. Karena baik agama, akal, harta, dan keturunan semuanya berpangkal pada adanya kehidupan. Agama, akal, harta, dan keturunan itu untuk orang yang hidup. Sebagai catatan, upaya-upaya social distancing dan self-isolation untuk menjaga diri kita agar tidak terinfeksi wabah berbahaya ini sama sekali tidak mengurangi mutu keberagamaan kita. Bahkan agama memberikan ajaran dan juga praktek baik pada masa lalu yang bisa kita tiru dalam situasi pandemi ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.